Welcome to Super Pandit, pembahasan paling super dari Super Soccer, home of soccer fans in Indonesia. Karena ini rasanya super. Kita bakal bahas review pertandingan antara Indonesia yang away ke Cina dengan skor akhir ya tidak mengenakan 1-2 untuk keunggulan Cina. Kita bakal bahas bersama Oki Rengga, Afif Safi, dan juga legend Indonesia, Zainal Arif. Apa kabar semua? Kabar baik. Ayo senyum-senyum lah, naikin dikit. Iya dong. Drop, say. Permainannya drop, mental kita. Drop aja Semuanya ya, bukan harinya. Bukan harinya. Harinya sebenarnya ini harusnya hari kita. Ya. Tapi itulah sepak bola. Ya. Kita punya motivasi tinggi. Ini juga mungkin jadi pesan untuk kita semua pecinta sepak bola Indonesia. Bahwasannya ya sepak bola seperti itu. Kita memiliki harapan tinggi, harapan besar. Tapi kalau pada akhirnya di hari kita harus kalah, kita harus kalah. Iya. Tinggal bagaimana caranya menyelesaikan kekalahan ini, berubah untuk memperbaiki pertandingan selanjutnya. Iya. Pip, Itu aja. di babak kedua lagi-lagi Indonesia bermain bagus setelah melakukan perubahan skema pertandingan. Kenapa nggak dari awal main kayak begitu ya, Pip? Karena memang kalau dilihat perubahan-perubahan radikal dari Sintayong sering diuji kan, dan emang ada beberapa kali yang berhasil. Cuma buat kali ini memang mungkin masih terlena di ball position gitu. Karena gue bilang tadi kan, tembok Cina nih dia punya tai chi, gimana caranya menyerang di saat bertahan, gimana caranya bertahan untuk menyerang. Itu ternyata Cina lebih sabar di babak pertama, karena Indonesianya juga di babak pertama menurut gue bentuk permainannya belum kelihatan, bukan nggak kebaca lawan, kita juga nggak bisa ngebaca. Asnawi bingung, Hilhurst terlalu tinggi, Verdong juga ditaruh di situ nggak seperti posisi biasanya, itu masih banyak yang belum pas aja gitu. Dan dua golnya juga kayak awareness defense dari backnya juga kurang, harus diperhatikan lagi. Bola disangka out tapi masih nyangkut kakinya. Yang kedua juga jarak terlalu jauh buat nempel striker lawan. Jadi kalau gue bilang tembok Cina masih menjadi tembok Cina, tapi singa Asia telat panas. Iya. Tadi Afif sudah sedikit nyenggol soal aliran bola. Gimana di babak pertama tadi, sebenarnya kita tuh punya penguasaan bola 74 berbanding 26. Ya. Tapi banyaknya adalah di ruang kita sendiri gitu. Begitu masuk tengah dan ke depan, kita tuh seperti apa ya, Bo? Kayak kehilangan gitu, bingung mau ngapain, aliran bola lemah. Apa yang Bo lihat? Ya setuju. Kalau melihat secara position play, kita memang betul-betul menguasai ya. Tetapi problematikanya di sini bahwa di third area mereka, kita kadang selalu kesulitan. Kesulitannya apa? Karena ya yang Api bilang, tembok kokoh mereka begitu kuat, disiplin, dan sulit sekali para pemain kita untuk bisa menembus di lini pertahanan tim China itu sendiri. Apa yang bikin sulit, pertahanan yang baguskah? Atau justru kita kekurangan kreativitas, kekurangan aliran bola, kekurangan justru orang-orang yang bisa menjadi tukang gedor? Apa yang hilang? Yang sebetulnya yang hilang itu ketika apa ya? Ketika kita melakukan transisi. Transisi jadi gini. Ketika kita sudah memainkan bola dengan sangat baik, sudah tertata dengan rapi, ketika sudah masuk ke area sebetulnya tinggal hal dalam finishing lah gitu ya. Kita telat juga untuk support. Kadang-kadang melihat strike bekerja begitu mobile, dia sampai mencari bola ke sana kemari dan bukan di posisinya sebetulnya. Jadi permasalahan di kita itu sebetulnya terlalu klasik ya. Bagaimana struktur yang sudah dibangun ini sudah berjalan dengan baik. Ketika kita ingin kasarnya ingin tinggal finalisasinya, nah di situ selalu problemnya gitu kan. Nah ini yang menjadi PR dan gue lihat dari setiap kali pertandingan itu kadang-kadang di situ. Gini lagi. Ya, permasalahannya di situ gitu. Oke, topik yang mungkin lagi rame juga di sosial media, konsentrasi pemain. Kenapa pemain ini telat gitu, maksudnya dari konsentrasi di babak pertama dan kedua nampak beda, bisa kecolongan tadi gol-gol 2 kali. Mungkin. Ketika memainkan 3 pemain bawah, 3 back, kita mungkin strateginya Sintayong adalah kita bisa meredam permainan Cina terlebih dahulu. Dan ketika lawan Bahrain kan seperti itu. Kita mencoba meredam dulu, di babak kedua kita menyerang. Terbukti sebenarnya kalau seandainya tadi di babak pertama kita bisa meredam mungkin 0-0, di babak kedua Sintayong bakal memainkan formasi yang 4-4-2 ini. Berharap ya itu, kita kalau pakai formasi 4-4-2 kita lebih banyak creative change untuk pertandingan, untuk permainan sendiri. Dan itu terlihat jelas tadi.
Begitu, mungkin kecolongan aja, kita kebobolan di babak pertama tadi itu aja. Kesalahannya memang jelas Dasar. Mes Hilgers tadi Nah, ini pengen gue bahas sedikit. underperform sekali Yes, menurutku. Untuk berarti. apa? Untuk apa seorang stopper bermain jauh sampai ke sayap kanan? Arahan pelatih? Mungkin. Oke. Tapi harusnya para pemain juga sadar bahwasannya kalau mereka melakukan permainan terlalu tinggi, resikonya adalah ya itu seperti tadi, ketika bola nyangkut di passing ke depan sudah Bahaya. ketinggalan jauh dan langsung gol. Iya. Seperti itu. Itu adalah hal yang disayangkan dari seorang Mes Hilgers di pertandingan kali ini. Ketika lawan Bahrain, oke, dia lugas sekali, dia main bagus mau segala macam. Di pertandingan kali ini mungkin dia dikasih kesempatan boleh lebih maju ke depan bantu serangan, tapi tidak itu tuh, tidak efektif. pakai perhitungan seperti itu. Next game menghadapi Jepang, apakah Hill harus start lagi menurut Oki atau justru ya udah Jay Itzes, Rido? Kalau mau pakai 3 masih boleh ini mereka 3 dimainkan, Rido, Jai dan Hilgers. Tapi dengan catatan Hilgers jangan terlalu naik, jangan terlalu jauh naiknya. Kalau dia terlalu jauh naiknya, ketika lawan Bahrain dia udah melakukan itu sebenarnya. Tadi di awal kita udah bahas, Afif, bagaimana STI ini sebagai figur bapak, pemain yang di game sebelumnya kurang oke, di start di games ini. Namanya adalah Witan. Apa yang lu lihat dari Witan hari ini? Kalau gue lihat dari Witan, memang kalau udah di lapangan, itu beneran kelihatan banget orang yang visi misinya itu udah jelas, kayak dia megang bola sepersekian detik harus ngapain gitu. Nah tadi gue ngeliat memang ada beberapa pemain yang underperform, salah satunya Witan memang. Dia kayak masih yang bingung, nih mau gue kemana ini abis ini nih gitu, karena support sistemnya nggak ada pas di depan, pemain masih terlalu jauh, dan ya itu masih banyak bola bingung yang dimainkan sama Witan, gue ngeliat di situ. Game selanjutnya layak starter? Game selanjutnya harusnya kan ini Jepang ya, walaupun Jepang sekarang mungkin udah memperhitungkan Indonesia juga, Indonesia udah bagus juga. Kayaknya pragmatis aja deh, pragmatis kayak ya imbang syukur gitu, menang bonus. Kalau gue gitu sih. Ya, tadi sebegitu unggul 2-0, Cina ya udah bermain layback, melakukan serangan 2 kali, 3 kali lewat sporadis aja gitu. Ya efektif sejauh itu karena mereka fokus bertahan. Apa yang Bang Abo lihat dari Cina di game babak kedua? Iya, kalau dilihat dari babak pertama pun mereka sebetulnya lebih lebih ke low block ya. Mereka sebetulnya lebih ke bagaimana mereka melakukan strategi counter. Ya, terlihat bahwa para pemain kita pun melakukan itu. Maksudnya melakukan apa? Melakukan build up di belakang. Untuk apa? Untuk memancing para pemain mereka supaya bisa keluar juga kan. Ternyata mereka tetap kokoh. Mereka tetap tidak terpancing, mereka tetap di situ. Akhirnya kita yang terpancing. Kita bermain, kita sampai transisinya udah sampai ke lini tengah kita. Tetapi pas begitu mentok di area yang kita lihat tadi, mereka melakukan itu dengan betul-betul spread out. Dan itu terjadi. Dan efektif. Dan sebetulnya tidak terlalu istimewa ya kalau melihat cara bermain mereka. Cuman apa? Iya, nggak istimewa-istimewa banget. Tidak terlalu istimewa. Cuman apa? Mereka itu apa? Mereka itu disiplin, sederhana, dan efisien. Efisiennya apa? Ketika dia mendapatkan bola, dia melakukan strategi serangan baliknya betul-betul melakukan ketika para pemain kita itu belum balik ke posisinya masing-masing. Belum balik ke posisi masing-masing. Dan gapnya, jaraknya itu jauh banget. Yang pernah tadi kita bahas dari awal bahwa kita melakukan positioning play dulu sambil melihat bagaimana ada space nggak yang mungkin bisa kita manfaatkan. Dan ternyata mereka yang bisa memanfaatkan itu. Akhirnya gol datang lewat throw in Arhan, Ki. Scrimmage depan gawang, shoot dari Tom Hai. Itu Arhan tuh memang senjata kita lah, maksudnya dari dulu kita Arhan itu sudah beberapa kali memberikan assist lewat lemparan ke dalamnya. Tapi memang kenapa baru menggantikan Asnawi itu sudah di akhir babak. Meskipun Asnawi juga tidak menghadapi hari terbaiknya ya. Iya, jelas Asnawi tidak ada di performa terbaiknya di hari ini. Tapi kalau Sintayong lebih berani memasukkan Arhan lebih awal, mungkin ada cerita berbeda di pertandingan kali ini. Tapi udahlah, pertandingan udah selesai. Kita hanya bisa memberikan pandangan semua segala macam. Semoga di pertandingan selanjutnya terjadi perubahan. Kita masih ketemu sama Jepang, kita masih ketemu sama Arab nanti di kandang kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat poin lagi. Oke, gimana? Menurut Oki, prediksi line up menghadapi Jepang enaknya gimana? 3-5-2 lagi? 5-3-2 harusnya. 5 justru bertahan ya?
Hilhers, Rido sama Jay, Jay, Verdong, Verdong, Sandy Walsh. kanannya Sandy Walsh. Ya, tengah. Seperti biasa aja, mungkin jauh lebih pakai yang bertahan ya. Iya, Yender bisa main. Yender nggak bisa, mungkin kita pakai Tom Hai sama Nathan. Tom Hai. Kambuaya. No, kita punya Kevin Dix nanti. Udah ya. Oh, untuk DM ya. Iya, kita bisa pakai Kevin Dix nanti di lawan Jepang. No. Iya. No. Kita punya Kevin Dix nanti. Di kanan? Kayak Micah Richards loh. Di kanan 5-3-2 ya berarti ya? 5-3-2, Tengah 3 berarti. tengah 3 mungkin bisa 5-2-1-2. Oh, 5-2-3 berarti. Ini 5-2-1-2. Ya, lubangnya Marcelino. Lubangnya ya bisa Marcelino, depannya Orat Mangun strike seperti itu. Striker-striker. Striker 9. Iya, maksudnya kayak Dedi. Dimas Derajat. Ya. Tapi kayaknya momen ya kalau di Iya. pertandingan Jepang, kalau memang kita punya peluang untuk sedikit lebih menyerang, mungkin bisa dimasukkan siapa gitu. Iya, kalau dari Abo sendiri ada mungkin pemain-pemain yang layaknya dicoba nih. Terkait masalah formasi. Iya. Ya, kalau terkait masalah formasi sih boleh bisa dikatakan bisa 5-3-2 atau 3-4-3 atau 4-4-2 sekalipun. Yang penting bagaimana pemahaman taktikal yang bisa diserap sama para Sejauh pemain. ini Abo lihatnya? Para pemain. Sejauh ini sih memang secara taktikal sudah terlihat ya. Kalau memang para pemain tidak bisa memahami itu dan tidak akan terlihat juga para pemain timnas sekarang begitu agresif. Nah, kembali lagi ketika berbicara masalah kita nanti melawan timnas Jepang, karena kan ini masih ada waktu yang cukup lama ya buat para pemain untuk kembali ke klubnya masing-masing. Mereka juga dengan kebugaran yang sangat prima nanti ya. Diharapkan ketika lawan Jepang mereka sudah bisa melupakan pertandingan yang sekarang. Iya. Mereka lebih antusias lagi ketika timnas kita bermain di GBK ya. Yang paling utama yang mungkin bisa saya sampaikan, para pemain jangan melihat hasil, maksudnya jangan terlalu memfokuskan mindset bahwa karena para pemain Jepang ini kan sekarang lagi on fire lah ya. Ya, Walaupun ditahan Australia. Yes, walaupun ditahan Australia. Di Tetapi kandang kan sendiri lagi. Nah, dalam sepak bola itu kan segala sesuatu masih bisa terjadi. Anything can happen. Yes, betul sekali. Dan saya berharap ketika mereka kembali berkumpul nanti, mereka bisa melupakan pertandingan ini dan bisa memberikan kejutan buat khususnya para penonton, umumnya buat seluruh rakyat Indonesia dan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Oke, kita ketemu lagi nanti di live Super Reaction pertandingan Jepang menghadapi Indonesia. Thank you Abu. Sama-sama, Thank you Afif, thank you juga Oki. Terima kasih. Thank you juga Super Fans sudah nonton Super Pandit. Hari ini kita bakal ketemu lagi di Super Reaction karena ini Rasanya super. Signing out, bye-bye.